Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, dan hindari kerumunan. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, hari ini kita masih tetap belajar pelajaran 1 materi Mari Belajar Al-Quran Surat At-Tin. Adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai sebagai berikut. 1. Siswa mampu mengetahui sebab-sebab diturunkannya surat At-Tin dengan benar. 2. Siswa mampu mengetahui ide pokok surat At-Tin. 3. Siswa mampu mengetahui hukum bacaan tajwid dalam surat At-Tin. 4. Siswa mampu memberikan contoh perilaku saling mengingatkan dalam hal kebaikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. 5. Siswa mampu memiliki sikap saling mengingatkan dalam kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin. Anak-anakku, bagaimana? Tetap semangat kalian? Mari kita simak materi berikut ini. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab diturunkannya ayat atau surat. Adapun asbabun nuzul diturunkannya surat At-Tin adalah pada suatu saat beberapa sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah tentang perihal bagaimana amalan seseorang ketika sudah pikun. Maka turunlah surat At-Tin yang menjelaskan bahwa orang yang senantiasa beriman dan beramal soleh akan mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya walaupun sudah pikun atau menua. Pesan pokok surat At-Tin. Surat At-Tin merupakan urutan surat ke-95 dalam Al-Quran dan terdiri dari 8 ayat. Surat At-Tin tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama surat At-Tin diambil dari ayat pertama, yaitu At-Tini yang artinya buah tin. Hanya Allah yang boleh bersumpah dengan menyebut hasil ciptaannya, seperti pada ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi wattini demi buah tin, wazaitun dan demi buah zaitun, waturi sinin dan demi gunung Sinai, wahadzal baladil amin dan demi negeri yang aman ini. Allah memberi nama surat ini dengan nama At-Tin atau buah tin karena banyak manfaatnya bagi manusia, seperti melawan kanker, menurunkan tekanan darah, melancarkan pencernaan, dan lain-lain. Allah menjelaskan pula bahwa negeri yang aman adalah Mekkah Al-Mukarramah karena barang siapa yang memasukinya terjaga keamanannya dan keselamatannya. Nama lain dari kota Mekah adalah Ummul Qura yang artinya ibu dari semua kota dan tanah yang aman. Allah juga menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu sempurna dan seimbang, seperti terdiri atas akal dan nafsu, jasmani tubuh yang sehat, rohani jiwa yang kuat, serta penciptaannya tidak sama dengan makhluk lainnya. Allah memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina jika tidak beriman dan beramal soleh. Sebaliknya, manusia akan menjadi mulia di sisi Allah jika beriman dan beramal soleh. Walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan atau kiamat, namun di antara manusia masih banyak atau masih ada yang mendustakannya
seperti meninggalkan sholat, durhaka kepada orang tua, dan lain-lain. Hanya Allah lah yang mempunyai sifat maha adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Hukum al-ta'rif dalam ilmu tajwid ada dua. 1. Idhar qamariyah. 2. Idgham syamsiyah. Idhar qamariyah adalah apabila ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah, maka harus dibaca jelas al-ta'rifnya. Adapun hurufnya 14 huruf yaitu alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, wawu, kha, fa, ain, qaf, ya, mim, dan ha. Adapun ciri-ciri bacaan idhar qamariyah adalah 1. Al-ta'rif dibaca jelas. 2. Setelah al-ta'rif tidak bertemu dengan tanda tasydid atau syiddah. Contoh, al-baladi, al-ta'rifnya dibaca jelas. Al-hakimina, al-ta'rifnya dibaca jelas. 2. Idgham syamsiyah adalah apabila ada al-ta'rif bertemu dengan salah satu dari 14 huruf hijaiyah, maka harus dibaca mendengung, al-ta'rifnya tidak terbaca. Adapun 14 huruf tersebut yaitu to, sa, sod, ro, ta, zai, zal, sin, nun, dal, shin, dhot, do, dan lam. Adapun ciri-ciri bacaan idgham syamsiyah adalah 1. Al-ta'rif tidak dibaca jelas. 2. Setelah al-ta'rif bertemu dengan tanda tasydid atau syiddah. Contoh, at-tini, al-ta'rif bertemu dengan huruf ta yang bertasydid. Az-zaitun, al-ta'rif bertemu dengan huruf zai yang bertasydid. Selanjutnya, contoh perilaku saling mengingatkan dalam hal kebajikan sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin adalah 1. Mengingatkan waktu sholat telah tiba. 2. Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang kita terima sedikit, banyak, menyenangkan, atau tidak menyenangkan. Adapun sikap saling mengingatkan dalam kebajikan yang harus dimiliki sebagai implementasi dari pemahaman surat At-Tin adalah 1. Tidak merasa dirinya paling baik. 2. Tawaddu atau rendah hati, dan lain-lain. Anak-anakku, dari penyampaian materi hari ini mudah-mudahan bisa difahami. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran hari ini Bu Guru akhiri, ada beberapa tugas yang Bu Guru berikan kepada anak-anak. 1. Tulislah rangkuman tentang asbabun nuzul, ide pokok, dan hukum bacaan tajwid dalam surat At-Tin di buku tulis PAIBP. 2. Tulislah masing-masing 2 contoh idhar qamariyah dan idgham syamsiyah dalam surat At-Tin selain contoh yang telah Bu Guru sebutkan tadi. Anak-anakku, marilah pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian materi yang Bu Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.